Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-karamun para alim, para ulama, al-khusus Sahibul Ahad, Sayyidul Hajjah Romo Kiai Muhammad Junaidi yang saya hormati, sekedar struktur nasional maupun wilayah, para undangan sekalian, para kader, dan juga semuanya Bapak Ibu undangan yang dirbahagia kesempatan ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 November kita bersama-sama bisa hadir di sini untuk merayakan hari besar, yaitu Hari Pahlawan. Dan alhamdulillah ini walaupun singkat perencanaannya tapi berjalan dengan sangat meriah di tengah pandemi yang masih cukup panas ini. Ya, alhamdulillah. Kenapa saya mau bercerita bahwa hari ini luar biasa. Sejak sore kita sudah bermujahadah di sini. Kita baca berbagai macam amalan, mulai Yasin, kemudian tahlil, sholawatan dan sebagainya. Karena selain memperingati Hari Pahlawan, kita juga bersamaan juga merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga tadi kita lihat yel mars dan lain sebagainya, betul-betul para kader ini kerasukan jiwa para pahlawan nasional, sehingga semangatnya luar biasa membara. Moga-moga ini bagian dari tawasul kita, bahwa tawasul kita sudah diterima dan nyambung dengan para pahlawan nasional. Karena memang tujuan kita adalah seperti itu. Kalau kita tahu bahwa ini ada sederet para ulama yang menjadi pahlawan nasional, mulai dari paling barat ini, dari Sumatera Utara, orang Batak, namanya Kiai Zainul Arifin Pohan, sampai yang ujung sana itu namanya Haji Andi Jema dan Andi Panyuki, orang Bugis sana. Jadi pahlawan kita itu banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke, kita ada semua di sini. Jadi tidak benar bahwa NU itu organisasinya orang Jawa, nggak benar. Jadi pahlawannya ada dari berbagai macam suku. Ini macam-macam ada semua, dari Sabang sampai Merauke. Dan ini saya mau bercerita kenapa peringatan dari pahlawan hari ini diadakan. Sebenarnya jarang kita melakukan peringatan dari pahlawan itu, apalagi disertai dengan tahlil, maulid, tawasul dan sebagainya. Ya, ini ceritanya, walaupun kami ini, saya, Pak Yadenan, Pak Irawon, Pak Yerosin itu sejak dulu memperjuangkan Hari Santri. Itu kita berjuang sejak tahun 2000. Jadi perjuangan itu bukan hadiah Hari Santri, itu perjuangan bertahun-tahun. Bahkan kita mulai, Kiai mulai tahun 83, cukup lama. Jadi 30-an tahun memperjuangkan Hari Santri itu. Alhamdulillah berkat perjuangan banyak pihak, kita juga ikut di dalamnya. Tahun 2015 tanggal 22 Oktober bertepatan dengan hari resolusi jihad itu ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Tetapi sejak tahun 2015 sampai sekarang itu nyaris kami tidak pernah ikut merayakan Hari Santri secara formal di lapangan, belum pernah. Ya, baru kemarin itu kami diajak oleh pemerintah daerah Pasuruan, Bupati Pasuruan dan wakilnya dan ketua DPRD-nya, semuanya kader PKPNU. Jadi saya sama Pak Yadenan lewat sana mampir pas Hari Santri, tiba-tiba disandra untuk menjadi salah satu inspektur di sana untuk melaksanakan Hari Santri. Baru kali itu kami ini merayakan Hari Santri secara formal di lapangan, ada upacara. Nah, padahal Hari Santri itu kan sebenarnya perjalanan perjuangan itu dimulai dari tanggal 22 itu. Sementara puncaknya itu adalah 10 November gitu. Jadi kalau tanggal 22 itu nawaitu Sumagodin ya. Kita niat jihad, niat berpuasa. Nah, lebarannya itu tanggal 10 November ini gitu. Nah, karena kemarin saya sudah nawaitu Sumagodin, sudah ikut apel Hari Santri,
maka saya wajib hukumnya untuk lebaran gitu. Ikut Idul Fitri namanya 10 November ini. Karena dari 10 November itu lahir pahlawan-pahlawan ini gitu. Dia lahirnya bukan tanggal 22, itu berangkatnya, niatnya baru kemenangan tanggal 10 November itu. Makanya jangan dipisahkan antara hari santri dengan hari pahlawan. Itu sama dengan orang misalkan antara puasa Ramadan dengan lebaran Idul Fitri. Itu nggak bisa dipisah itu. Nah selama ini kok kita pisah, akhirnya Pak, kita hanya puasa saja gitu. Kemudian lebarannya diambil oleh orang lain gitu. Nah itu jangan diterus-teruskan. Makanya kalau memperingati hari santri itu mulai tanggal 22 sampai tanggal 10. Dan harus dirangkai gitu. Karena itu satu kesatuan. Itu maksud kita dulu begitu. Berarti tidak akan ada hari 10 November kalau tidak ada tanggal 22 Oktober resmi jihad itu. Nah begitu ada resmi jihad maka kita lupa lebarannya, kita hanya puasa saja gitu. Nah kita puasa harus ada lebarannya. Kalau enggak nanti bagian lebaran diambil oleh orang lain. Kita hanya puasa saja, kita hanya tirakatnya saja. Nah makanya hari ini Pak Kiai Rosyid kita sarankan yang agak kita paksa pokoknya harus ada peringatan 10 November. Karena kita di sini sudah punya 11 pahlawan nasional. Yaitu mulai dari Kiai Hasyim Asy'ari, Romo Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Asad Samsul Arifin, Kiai Waqid Hasyim, Kiai Zainul Arifin, Kiai Maskur, ada Kiai Waqid Hasyim, Kiai Zainal Mustafa, kemudian ada Kiai Samun, kemudian ada Andi Mapanyuki, ada Kiai Hadi Andi Jimal, yang etnisnya macam-macam. Nah kami berharap sebenarnya tahun ini, hari ini ada pahlawan baru, yaitu tapi belum terkabul doa kita, yaitu Haji Usmar Ismail. Haji Usmar Ismail ini adalah ketua PBNU, salah satu ketua tahun 60-an. Dia itu adalah sutradara film, pencipta film dan bapak film Indonesia. Jadi lahir film nasional Indonesia itu dari tangan Kiai Haji Usmar Ismail. Jadi kita berharap sekali tahun ini dapat pahlawan, tapi Allah belum menghendaki sehingga hari ini kita belum mendapatkan pahlawan nasional tambahan lagi. Harusnya Kiai Usmar Ismail. Tapi kita bersabar berdoa, mudah-mudahan tahun berikutnya beliau dapat pahlawan nasional. Dan selanjutnya Gus Dur juga segera mendapat gelar pahlawan nasional. Sehingga pahlawan kita banyak, tidak hanya 11 ini, tapi akan bertambah terus. Tapi ini kan pahlawan yang indah hukumah menurut negara. Tapi indah Allah saya kira lebih banyak lagi. Tadi yang ditawasuli Buya ada Kiai Mahrus, ada Kiai Bisri, ada siapa namanya Ratu Kalinyamat, ada Sultan siapa yang dari Aceh itu sampai. Alhamdulillah terakhir hari ini ada salah satu murid Sunan Giri dari Ternate, dari Tidore, yang menaklukkan yang pertama kali membawa Islam ke Papua, namanya Sultan Babullah. Itu hari ini mendapat gelar pahlawan nasional. Alhamdulillah, jadi salah satu wali kita mendapat gelar pahlawan nasional pada hari ini. Ini cukup mengembirakan walaupun Haji Usmar Ismail tidak dapat pahlawan, tapi alhamdulillah kita diberi yang lain, yaitu Sultan Babullah, salah satu aulia muridnya Sunan Giri, hari ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Dan insya Allah menyusul para wali dan sultan-sultan Ahlussunnah Jamaah yang lainnya. Alhamdulillah dengan adanya tokoh-tokoh besar ini, kemudian kita selamati, kemudian kita tawasuli, ini akan menjadi persambungan kita dengan beliau-beliau. Karena selama ini kita heran, kenapa kita ini kan turunan pahlawan, kita turunan jagoan, tetapi kenapa tiba-tiba kita menjadi, kalau mereka ada ayam jago, kita ini menjadi generasi ayam sayur gitu. Itu kita pikir aja, kenapa kok kita ini bapak kita, mbah kita itu macan, kenapa kita hanya jadi kucing gitu. Nah, orang-orang tua kita dulu pada gajah itu, gajah semua. Tapi kenapa kita lahir jadi kambing gitu. Nah, ini kenapa? Karena ini putus, sanatnya putus. Jadi ternyata kita tidak ada gajah, ternyata beranak kambing, tidak beranak gajah gitu. Karena putus sanatnya tadi itu. Ya, ini kan terjadi kesalahan gitu. Jadi ketiruan dalam kita memahami sejarah, memahami perjuangan kita. Jadi alhamdulillah dengan adanya tawasul ini, tadi saya lihat
bahwa darah pahlawan, jiwa pahlawan, ruhul jihad dari para pahlawan sudah meresap ke kita. Moga-moga kita hari ini tidak lagi menjadi kucing, tapi sudah menjadi macan. Semoga kita tidak hanya jadi kambing, tapi insya Allah hari ini kita sudah menjadi gajah-gajah yang akan bisa bertarung di dunia modern ini. Nah, ini adalah bagian dari tawasul tadi itu. Itu pentingnya di situ itu. Nah, ini harus kita perjuangkan terus. Kalau mereka pahlawan-pahlawan sudah memerdekakan Indonesia, memperjuangkan Indonesia, nah tugas kita adalah mempertahankan keutuhan Republik Indonesia. Dan ini dibutuhkan jiwa pahlawan, jiwa pemberani. Sebagai contoh Kiai Wahab, ketika NU baru berdiri, mendapat tantangan berat, yaitu apa? Makam Nabi mau dibongkar, makam sahabat mau dibongkar, tempat-tempat keramat di Saudi dibongkar, imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah disingkirkan dari Masjidil Haram. Para ulama sedunia tidak ada yang berani, para pimpinan dunia tidak ada yang berani menentang kebijakan Raja Saudi, raja yang baru berkuasa, sangat otoriter, sangat despotik, rezim yang sangat berkuasa. Siapapun yang berani menentang kebijakan raja akan dihabisi, dibunuh. Jangankan menentang, berbeda saja sudah dibunuh. Banyak pemimpin thariqah di Mekah dan Madinah, di Haraman itu dibunuh. Bahkan makam-makamnya diratakan dengan tanah karena berbeda pahamnya dengan pemerintah. Nah, yang dilakukan oleh Kiai Wahab berbeda, tidak hanya berbeda tapi menentang kebijakan Raja Abdul Aziz bin Saud, yaitu menentang beliau untuk membongkar makam sahabat dan Nabi, membongkar tempat-tempat bersejarah. Itu beliau tentang. Tetapi apa yang terjadi, walaupun orangnya kecil Kiai Wahab itu, tapi berani menentang Raja Abdul Aziz yang orangnya tinggi besar, sangat berkuasa. Orang Arab tidak ada yang berani, orang Timur Tengah sana, karena kekejamannya luar biasa dikenal. Tetapi Kiai Wahab sebagai membawa misi Ahlussunnah wal Jamaah dari Indonesia, orangnya kecil, berani menghadapi raja yang sangat berkuasa itu. Akhirnya apa? Beliau dihormati dan usulannya diterima, yaitu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah masih boleh menjadi imam dan mengajar di Haramain. Dan juga apa? Yang penting makam Nabi Muhammad dan sahabat tidak jadi dibongkar dan tetap terselamatkan. Itu yang berjasa adalah satu orang namanya Kiai Wahab dari Nahdlatul Ulama. Jadi beliau berani menentang kebijakan raja yang sangat otoriter, sangat dolim itu. Akhirnya makam Nabi selamat sampai sekarang. Itu butuh nyali. Kalau tidak mental jagoan, tidak mental pahlawan, tidak akan mungkin terjadi seperti itu. Karena itulah beliau tahun 2014 dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Dan itu jasanya tidak hanya dikenal orang Indonesia, tapi di seluruh dunia berutang budi pada Nahdlatul Ulama dan khususnya pada Kiai Wahab Hasbullah, karena berhasil menyatukan maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi selalu kita baca maulidnya. Dan disitulah kita, semoga kita mendapat syafaatnya, dan semoga Nabi Muhammad selalu aktif dalam diri kita untuk selama-lamanya. Dan alhamdulillah ruhul jihad yang dimiliki Wahab terus turun-temurun pada generasi berikutnya. Kita kenal ada orang yang hebat, muridnya Kiai Wahab namanya Yesukan Zeti. Itu ada pemberani, itu guru politiknya orang se-Indonesia tahun 65. Siapapun pakar politik, aktivis politik tahun 60-an itu semua berguru pada Sukan Zaid. Tidak perlu Buyung Nasution, Marsilam Simanjuntak, Mar'i Muhammad, siapa lagi itu, Harican Silalahi, kemudian ini Bawazir, Fuad Bawazir, semuanya itu berguru pada namanya Sukan Zaid. Itu adalah tokoh NU. Harusnya beliau ini juga kita usulkan sebagai pahlawan nasional, dan beliau inilah yang begitu Orde Baru berkuasa, beliau berani di garis depan untuk meluruskan kebijakan Orde Baru. Kemudian dilanjutkan lagi, kita punya orang besar bermental jagoan, bermental baja, punya ruhiyat yang sangat luar biasa, namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur orang besar, orang paling berkuasa itu adalah Pak Harto, Presiden Soeharto. Tapi Gus Dur berani berhadapan beliau, berani berdebat, berani berdiskusi dengan siapa saja,
tidak ada yang ditakuti. Bahkan beliau ini luar biasa. Waktu itu di dunia banyak tokoh-tokoh otoriter, tapi sebagian sudah meninggal. Ada Mao Zedong, itu temannya Bung Karno, sudah meninggal. Kemudian ada orang yang sangat kejam, namanya Brezhnev, itu temannya Bung Karno juga. Kenal. Bung Karno juga pernah punya teman orang yang sangat otoriter dari Rusia, yaitu Khrushchev. Ya, masih ada satu teman Bung Karno yang masih hidup, sangat tua, jadi politikus di seluruh dunia, namanya Fidel Castro. Castro orangnya kan hebat, tinggi besar, jenggotnya lebat itu ya. Itu jadi penguasa komunis yang sangat otoriter. Dalam hidupnya tidak pernah senyum. Kalau di negaranya ada orang tersenyum saja, ketawa-tawa itu langsung ditangkap, dibunuh itu. Itu Fidel Castro itu. Orang ini hanya satu di dunia yang segani, Bung Karno. Tapi begitu Bung Karno meninggal, tidak ada yang takuti dia. Presiden Amerika manapun nggak ditakuti. Mungkin Cina juga ditakuti. Tapi yang ditakuti segani oleh Bung Karno. Tapi menarik rupanya, Gus Dur sebagai orang Indonesia mencoba sejauh mana kesaktian Castro ini. Ketika Gus Dur datang ke sana, sebelumnya datang ke mana itu, Venezuela, ketemu presiden siapa waktu itu, Chavez, bicara banyaknya Chavez beri hormat. Gus Dur ke Cina, dihormati bahwa ini adalah tokoh depan, masa depan pemimpin dunia. Jepang menghormati bahwa ini adalah tokoh besar dunia. Ke Chavez juga begitu. Terakhir ke Castro dengan sebagai politisi paling senior di dunia. Dia orang tidak pernah tersenyum, sangat keras gitu. Sehingga Amerika pun segan berbuatnya. Tapi begitu Gus Dur ke sana, terjadi diskusi yang sangat serius. Kemudian di sini Gus Dur bercerita tentang Kuba sendiri. Jadi Gus Dur itu seperti orang yang biasa nguyai segoro, menggarami lautan, biasa Gus Dur. Gus Dur waktu ke Perancis, itu presiden Perancis diceritai tentang sastra dan film Perancis gitu. Kalau ke Jerman, dia bercerita tentang hebatnya para filsuf Jerman gitu. Dan orang Jerman itu, presidennya itu ngangguk-ngangguk, kagum gitu. Orang ini kok lebih tahu dari saya tentang filsafat Jerman. Orang ini kok lebih tahu tentang film dan sastra Perancis ketimbang saya, presiden Perancis. Gitu. Itu Gus Dur itu orang yang bisa menggarami lautan, hanya Gus Dur itu. Artinya dia harus lebih asing dari laut kan itu. Itu baru bisa. Lah, di situ Gus Dur cerita waktu di depan Castro, bercerita tentang keunikan Kuba gitu. Maka di situ Gus Dur cerita tentang ada satu perkara dengan berbeda-beda sebab, tapi orang bisa masuk penjara. Ada seorang yang masuk penjara, ditanya oleh temannya, "Hei, kamu kenapa bisa masuk tahanan politik paling diawasi saat ini, jadi tahanan yang paling berbahaya?" Dia bertanya, "Ya, karena saya adalah pendukung tokoh yang itu yang temannya Soekarno, Che Guevara." Jadi ada orang ditahan karena menjadi pendukung Che Guevara, pendukung fanatik, maka dia dipenjara di Kuba itu. Kemudian yang satu lagi, sampean ditahan kenapa? Saya ditahan karena saya adalah penentang keras Che Guevara gitu. Jadi yang mendukung ditahan, yang menentang juga sama-sama ditahan, dan menjadi tahanan politik paling berbahaya, paling tingkat tinggi. Ya, kemudian masih ada satu lagi, seorang yang ditahan. Ada 3 orang tahanan politik yang paling berbahaya itu, 3 orang. Kemudian masih ada satu lagi, kalau sampai kenapa ditahan di sini? Agak malas menjawab itu. Waduh, kenapa ya? Saya ditahan karena saya adalah Che Guevara. Jadi menentang ditahan, mendukung ditahan, dan Che Guevara juga ditahan gitu. Nah, saat itulah Castro itu tertawa terbahak-bahak itu. Dan baru kali itu Castro bisa tertawa itu gara-gara didongengi oleh Gus Dur itu. Ya itu kalau nggak orang sakti ya nggak bisa gitu. Bikin orang tertawa. Sampai Amerika kan terkenal negara yang adidaya, yang urusannya banyak, sak dunia diurusi kabeh itu. Jadi jam penerimaan tamu sangat ketat, sangat dibatasi. Tapi buat Gus Dur tidak ada halangan itu.
buat Gus Dur pokoknya saya lebih berkuasa daripada birokrasi Amerika, itu kata Gus Dur. Kemudian dibuktikan Gus Dur bicara banyak kepada Bill Clinton sehingga itu larut. Pertama larut 5 menit sudah ditegur sama pas pampresnya. Tiba-tiba larut lagi 10 menit sampai larut setengah jam. Itu berapa acara harus digugurkan ketika presidennya mengikuti ceramahnya Gus Dur di Gedung Putih itu. Dan ini adalah ilmu tingkatnya luar biasa. Itulah kecerdasan orang kita. Kalau dulu itu berjuang dengan fisiknya, dan sekarang dengan otaknya. Dan model Gus Dur itu bisa menaklukkan otak-otak dunia yang paling jago itu bisa ditaklukkan. Itu namanya kalau dulu itu kan jihadul akbar, yaitu perang fisik melawan belanda. Maka Nabi bersabda, "Rojana min jihadil akbar, min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita telah habis dari perang Badar, perang Uhud yang dahsyat itu. Tiba-tiba Nabi bersabda, kita ini pulang dari jihad besar, jihad kecil. Berapa korbannya, berapa Badar itu, berapa korbannya perang Hunain, dianggap perang kecil. Nah sahabat kan kaget gitu. Lalu perang apa lagi yang lebih dahsyat, lebih besar? Yang kata Nabi adalah jihadul akbar, yaitu jihadul nafs. Jihadul nafs tidak hanya jiwa melawan hawa nafsu, tapi nafsu adalah jihadul fikr. Jadi ghusl fikr, perang pikiran. Nah, apa yang dilakukan Mbah Wahab melawan Abdul Aziz, raja yang dolim itu? Apa yang Gus Dur menghadapi Castro, menghadapi Clinton, macam-macam, itu adalah jihadul nafs, ghusl fikr, perang pikiran, adu konsep. Itu adalah perang besar, dan itu pahalanya tidak kalah besar dengan perang jihad kita itu. Jadi kita walaupun generasi penerus sudah tidak ada perang, bukan ada perang ya. Nah kita bisa melakukan jihadul akbar. Kita nggak usah jihadul asghar itu nggak usah. Kita berharap kita hanya melakukan jihadul akbar yang pahalanya mungkin lebih besar gitu. Nah, tapi alhamdulillah beliau ini tidak hanya jihadul asghar tapi juga jihadul akbar. Kenapa? Mbah Hasyim itu selain santri, selain kiai di pesantren, tetapi juga beliau ada pengarang kitab. Beliau ada menulis berbagai macam konsep politik, konsep kenegaraan beliau tulis. Kiai Wakil juga begitu. Jadi tidak ada beliau ini yang pahlawan di belakang meja, tidak ada. Semuanya pahlawan muncul dari medan perang. Tidak hanya perang kecil tapi juga perang besar. Yaitu kenapa kita hormati mereka, karena beliau kedua-duanya dialami. Jihadul asghar dilakukan, perang melawan Belanda, melawan Jepang, tapi juga jihadul akbar, melawan nafsu, melawan pemikiran kelompok-kelompok lain juga dilakukan. Sehingga lengkaplah dia itu. Moga-moga kita bisa meneladani beliau. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga untuk yang singkat, cerita yang singkat ini bisa menginspirasi kader-kader semuanya. Dan kami harap nanti ada penyetelan ini ya, tokoh-tokoh film dokumenter untuk para tokoh kita. Dan itulah kita berharap bisa kita lebih banyak untuk melihat kepahlawanan para kiai NU, para ulama NU di kancah ini dalam rangka mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.